Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di part ketiga dari series analisis uji tarik. Jadi di part ketiga ini kita akan menentukan satu titik terakhir, yaitu Y point atau titik luluh. Jadi apa sih titik luluh itu? Titik luluh itu adalah jadi batas atau titik di mana material itu nantinya akan mengalami pertambahan beban. Jadi pertambahan bebannya sama tapi mengalami pertambahan panjang, atau kata lainnya beban yang diberikan kepada sampel yang diuji itu sama, tapi sampel tetap mengalami pertambahan beban atau mengalami pertambahan panjang atau memanjang dengan sendirinya. Nah, gimana sih cara kita atau metode apa yang dipakai untuk menentukan yield point atau titik luluh ini, yaitu dengan cara offset 0,2%. Oke, jadi di sini aku pindahin di sini ya. Jadi untuk menentukan offset 0,2% itu data yang kita pakai itu bukan dari data yang awal, tapi data dari yang adanya kelinearan. Jadi data yang tadi dipakai untuk membuat kurva modulus Young ini, yang tadi kita sudah blok berwarna kuning sampai yang di blok berwarna hijau, ini data terakhir di modulus Young. Nah, jadi kita akan memakai data ini saja, bukan dari data awal. Caranya gimana? Jadi pertama kita akan buat dulu data baru, yaitu data strain offset 0,2%-nya. Jadi kita akan menambahkan data strain yang awal ini yang di bagian linear ini dengan 0,2%, atau kalau di desimal itu 0,002. Jadi kita bikin dulu data kita, select yang ini ditambah dengan 0,002, lalu kita enter. Nah, ini adalah strain offsetnya. Nanti kita perpanjang sampai batas tadi, batas data yang linear, yaitu batas yang data di modulus Young. Nah, ini sudah. Ini adalah strain offsetnya. Jadi strainnya itu istilahnya kita geserkan dia sebanyak 0,2%. Lalu untuk stressnya di bagian modulus ini, di bagian data yang linear, kita tetap akan pakai data yang stress yang awal. Jadi datanya bakal kita pakai data yang sama. Yang ini kita copy saja langsung, dan kopinya angkanya aja, hati-hati angkanya saja ya. Lalu jadi ini adalah untuk nilai offsetnya. Jadi strain offsetnya tinggal ditambah 0,02 untuk stressnya sampai data yang di modulus Young, sampai data yang linearnya. Ini kita pakai sama dengan stress yang awal. Nah, sesudah itu kita bikin masukkan data ini ke data yang kurva strain stressnya agar kita lihat nanti ada titik potong. Jadi tinggal kita tambahkan select data, lalu kita add, tambahkan datanya, kita namai series name-nya yaitu stress strain offset. Lalu untuk series X-nya kita select aja strain offset-nya. Lalu untuk yang series Y-nya juga sama, kita select strain offset 0,2%-nya sampai ke akhir, ke data yang akhir. Lalu kita klik OK dan kita klik OK. Nah, di sini data ini data stress yang sama stress yang awal. Nah, sesudah itu kita lihat. Nah, di sini nanti di sini ada titik potongnya. Titik potongnya itu bisa teman-teman lihat, atau kalau kita perpanjang nih ya, kita perpanjang dia di data kurva yang baru yang sama-sama lurus ini udah ditambah dengan 0,002 atau 0,2%. Jadi data offset ini tuh melenceng gitu dari kurva yang sebelumnya, tetapi di sini belum kita bisa menemukan di mana titik potongnya. Nah, kalau misalnya menemukan titik potongnya, sebenarnya ini tinggal diperpanjang aja, tinggal diperpanjang lurus gitu. Nanti kita akan menemukan titik potongnya. Nah, di situ adalah titik yield point atau titik luluhnya. Nah, caranya gimana? Caranya kita akan perpanjang data ini sampai ke beberapa data, kira-kira mungkin sampai ke 200
200 atau di data ke 200. Yang ini nambah segini, kita nambah ke sampai data 200. Nah, sekitaran segitu nambahnya. Kita perpanjang dulu yang strain offsetnya. Strain offsetnya bakal sama untuk diperpanjang, jadi tinggal kita tarik aja biar dia langsung manual ke kira-kira yang 200. Jadi diperpanjang di sini. Dan untuk stresnya, kalau tadi untuk datanya yang linear, data yang kita pakai di modulus yang yongnya, stresnya itu stres yang awal, kita ambil data stres yang awal, tapi untuk selanjutnya kita tidak akan mengambil data yang awal lagi. Kenapa? Karena kalau kita ambil data yang awal, nanti si kurva ini bakalan sama-sama melengkung dan tidak akan langsung pakai data yang sama, yang melainkan seperti ini. Untuk stresnya kita akan pakai ini angka di si persamaan yang tadi modulus Young pertama, yang ini modulus pertama yang ini yang akan kita pakai. Dan yang kedua adalah akan kita pakai nilai C, nilai yang ini. Nah, yang ini negatif akan kita pakai dan kita copy dulu. Kita akan pakai adalah data dari kurva ini, nilai dari kurva ini, dan nilai C ini, yaitu nilai modulus Young dari kurva dan nilai C dari persamaan kurva modulus Young ini. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita kan sudah tahu ya tadi modulus Young itu kalau secara rumus didapat dari stres per strain. Artinya kalau kita mau tahu stres dari data modulus dan strain, kita tinggal mengalihkan modulus Youngnya yang kita dapat dari kurva dengan strainnya. Strain yang mana? Strain yang awal yang sebelumnya, bukan strain yang offset. Nanti ditambah dengan nilai C ini sebagai nilai dari modulus Young, agar garisnya itu tetap lurus, jadi kemiringannya tetap mengikuti kemiringan si modulus Young, atau gradien tetap jadi miringnya mengikuti kurva ini. Jadi dia tetap lurus, dia nggak akan ikut melengkung. Kita coba pakai rumusnya. Rumusnya kurva, nilai yang kurva ini jangan lupa dikunci, dikalikan dengan data strain awal sama dengan, lalu klik nilai kurvanya dan tinggal klik data yang strain yang awalnya dan ya strain yang awalnya, lalu ditambah dengan nilai C-nya dan jangan lupa dikunci, lalu kita enter. Nah, tinggal kita otomatiskan tarik sampai ke data yang 200 tadi. Nah, setelah itu kita select data, klik aja kurvanya, lalu select data. Kita edit lagi yang stress strain yang offsetnya sampai kita ubah sampai ke data 200. Lalu kita klik OK dan klik OK. Kita lihat bahwa sudah ada titik kurva yang titik potongnya, dan di situ kita bisa lihat bahwa di sekitar itu ada titik potongnya. Oke, untuk ini titiknya di mana sih X-nya dan di mana Y-nya itu tidak akan bisa langsung menentukan titik potongnya itu kalau di Excel, tapi kita akan menentukan ini di origin. Oke, untuk menentukan titik Y-nya atau titik potong ini di origin. Jadi di part selanjutnya nanti kita akan menentukan Y point-nya atau titik luluhnya dengan menggunakan data offset 0,2%. Jadi sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya.